Aku selalu ingin Ellie punya ibu. Tapi kalau kamu gak suka di sini, aku gak akan maksa kok. Aku mau di sini. Aku sudah gak mau ketemu sama keluargaku lagi. Oke. Kamu tahu kehidupan di sini gak gitu mudah. Tapi kami senang kamu hadir. Ayo, bawa barang. Rat milikku. Kalian bakal undi kertas buat lihat siapa yang bakal jadi suami kalian. Apa? Ayah kalian sudah persiapkan 2 pilihan. Satunya adalah senator wilayah dari keluarga politisi lama dan kaya. Dan satunya lagi? Petani. Tinggal di ladang terpencil yang bobrok. Punya putri yang bisu. Itu saja yang ku tahu. Natalie, kamu dulu. Nenek selalu sayang pada Vanessa. Apakah dia beneran bakal bersikap adil? Cepetan, Kak. Petani. Oh, hoki banget, Kak. Gimana rasanya menikahi petani miskin? Kenapa kamu ketawa? Aku masih belum kasih tahu hasil undianku. Sebentar. Kalian jebak aku? Jangan konyol. Kamu yang undi sendiri. Mana aku tahu. Terus kudengar juga petani itu aneh. Jadi, semangat ya. Isi dari kedua kertas ini adalah petani. Kenapa? Nenek selalu lebih sayang pada Vanessa, tapi ini menyuruh aku menikahi petani sebagai penggantinya. Oh, please deh. Aku lebih cantik dan pintar. Aku berhak dapat pria lebih baik. Vanessa selalu terlindungi. Dia nggak bakal tahan hidup seminggu di desa. Aku akan mengirimkanmu mahar besar untuk memulai hidup baru. Aku nggak butuh uangmu. Yang aku butuhkan cuma nenek bertindak secara adil, meskipun cuma sekali. Di rumah ini, aku yang tentukan. Kemasi barangmu dan keluar. Jangan harap sepeser pun dari kami. Dana, selamat menikmati kehidupan desamu. Dan jangan pernah mimpi untuk kembali. Harusnya kamu pergi dari dulu. Semua di sini sudah jadi milikku. Dan kamu cuma sampah gak guna yang gak penting. Vanessa selalu disayang sejak kami masih kecil. Oke, kalau kalian mau aku pergi, ya sudah. Kita nggak akan pernah ketemu lagi. Untung aja aku pakai Musera Sport. Bahannya lentur dan benar-benar nyaman. Karena di sini panas banget. Aku di mana sih ini? Aku sudah berjalan lebih dari 1 jam dan masih nggak ada orang. Butuh bantuan? Ya ampun. Aku nggak nyangka ternyata masih ada pria seganteng ini di desa. Oh iya, aku sedang cari suamiku. Namanya Red Callahan. Natalie Smith. Iya. Kamu istriku? Kenapa kamu mau menikah sama petani duda?
Selama aku bisa menjauh dari keluargaku yang menyebalkan, aku nggak peduli siapa suamiku. Selain itu, aku suka desanya. Aku nggak tahu apa pernah ketemu wanita kota yang nggak masalah dengan pedesaan. Oke, ayo kita pulang. Traktorku cuma punya satu kursi, jadi kamu harus duduk bareng aku. Apa? Kamu serius? Ya, kalau mau, jalan kaki sekitar 4 kilometer. Hati-hati ada kotoran sapi. Pria seksi atau menginjak tumpukan kotoran? Kayaknya gak sulit untuk dipilih. Aku bakalan risih kalau kamu terus menetap begitu. Ada apa, Eli? Kenapa kamu nggak bicara? Dia nggak bisa bicara, ingat? Dia nggak tahu caranya. Aduh, apa sih bisu bakalan nangis merengek? Lihat dia, selalu menatap seperti orang aneh. Kayaknya ibumu nelantarin kamu karena dia benci punya anak bisu. Dia cuma punya ayah aneh yang urusi pekerjaannya di ladang. Hai kalian berdua, jangan bully Ellie, oke? Ibu, lepaskan. Oke, hampir jam makan siang, ayo pulang. Gak apa-apa, Ellie. Mereka cuma bercanda. Kamu tahu, ku dengar ayahmu sudah punya istri baru. Aku harap dia gak cuma modal cantik. Lagian, kamu tahu kan, aku cuma bisa jagain kamu. Ellie? Ellie, ayo kemari. Ada seseorang yang mau ku kenalin. Ellie, ini Natalie. Dia bakal tinggal bareng kita mulai sekarang. Dia lucu. Hai Ellie, aku Natalie. Salam kenal. Kayaknya dia gak begitu suka sama aku. Dia agak sensitif. Sejak ibunya meninggalkannya, dia jadi sakit-sakitan dan gak terlalu bisa bicara. Dia cuma terbuka sama aku. Kasihan. Dia pasti sangat menderita. Semoga aku bisa membuatnya merasa lebih baik. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita ini. Aku selalu ingin Ellie punya ibu. Tapi kalau kamu gak suka di sini, aku gak akan maksa kok. Aku mau di sini. Aku sudah gak mau ketemu sama keluargaku lagi. Oke. Kamu tahu kehidupan di sini gak gitu mudah. Tapi kami senang kamu hadir. Ayo, bawa barang. Rat milikku.
Maaf banget. Kayaknya koperku terlalu berat ya. Nanti aku perbaiki lantainya. Dia bahkan gak permasalahkan betapa kumuhnya tempat ini. Nggak usah khawatir. Tempat ini kumuh, orang tuaku yang bangun saat mereka menikah. Oh, wah, pasti banyak kenangan di sini ya. Rasanya hangat dan bikin betah. Membesarkan anak di tempat begini, dia pasti lelah. Jadi cuma ada 2 ranjang. Satu punya Eli, satu punyaku. Kamu bakal tidur bareng aku. Sebentar, maksudmu sekamar dan seranjang? Kita sudah nikah kan? Astaga, aku baru ketemu sama pria ini. Suami atau bukan, aku belum siap tidur bareng. Santai aja. Akan kuperbaiki lantainya sampai kamu siap. Oh, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Boleh tolong jagain Eli? Oh, ya tentu. Makasih. Eli? Eli, boleh kemari? Jadi Natalie bakal jagain kamu saat aku kerja siang ini, oke? Jangan nakal, Eli. Oke? Eli sayang. Makasih. Hai Eli. Kamu suka? Ini untukmu. Gak apa-apa, Eli. Kalau kamu mau, kamu boleh mainin kapanpun kamu mau. Waktunya makan. Biar aku lihat apa yang bisa aku masak. Kamu lambat, Eli. Mana wanita itu? Eli, siapa yang datang? Eli, siapa yang datang? Jadi kamu Natalie, istri baru Red dari kota? Ya, betul sekali. Dan kamu? Dasar wanita jalang. So polos padahal asik godain Red. Akan kuusir dia. Aku Kelly, tetangga Red. Oh, dan favorit Ellie. Kedua setelah ayahnya, Dal. Bisa dibilang, aku ini adalah nyonya rumah ini. Ellie selalu ingin aku jadi ibunya. Dia cuma terbuka sama aku. Apa Red bohong? Jadi, kenapa kamu gak nikahi Red? Ya, jadi suamiku meninggal setahun lalu. Aku cuma belum siap buat besarin 2 anak. Hei, kamu lapar kan? Ini favoritmu. Itu ada yang sudah menggigitnya. Terus, dia masih kecil, nggak butuh 1 irisan penuh. Jangan bercanda. Ini kekerasan pada anak. Berikan yang baru untuknya. Oke, nggak usah ajari aku cara mengasuh. Kamu aja nggak punya anak, fokus aja sama keahlianmu. Dan kembali ke kehidupan manjamu. Nih, ayo makan. Dasar jalang, kamu buang pizzaku.
sudah selesai dan ditekan untuk akuisisi 10 ladang utama. Selamat, kamu resmi jadi pemilik tanah berbisnis miliaran. Kamu punya tanah lebih banyak daripada siapapun. Pastikan kamu tetap mengawasi manajemen. Bukan cuma ladang pabrik anggur, rantai pasokan, resortnya juga. Kalau ada masalah, kabari aku, oke? Siap, Bos. Tapi apa kamu berencana tinggal di pedesaan ini? Kamu itu orang terkaya di sini. Kamu gak perlu tinggal di tempat terpencil. Kenapa enggak? Ellie suka di sini. Putriku itu duniaku. Sudah mau telat, ayo balik. Ku dengar kamu ketemu istri barumu. Gimana menurutmu? Dia nggak seperti yang kubayangkan. Siapkan hadiah untuknya saat mendarat. Aku mau beri kejutan. Dasar jalan, kamu buang pizzaku. Awas. Aku buang barang yang gak seharusnya dia makan. Jangan sok jadi ibu yang sempurna. Kami gak selemah dirimu, wanita kota. Kami makan apa adanya. Aku menghargainya. Ya, Kalau kamu memang suka, makan sendiri. Ellie gak butuh makanan sisa seperti ini. kamu kira kamu lebih baik dari kami ya? Red benci orang sepertimu. Dia bakal mengusirmu dari sini. Kalaupun aku keluar, Red gak bakal suka wanita yang membuli anaknya. Please deh, kamu gak tahu apapun soal Red. Aku lebih tahu dari siapapun. Gila, bahkan aku tahu ukuran celana dalamnya. Ngapain kamu? Jauhi keluargaku, dasar aneh. Kamu yang pergi, kamu hancurkan segalanya. Ellie, kamu benci juga kan? Jangan kita biarkan dia di sini, oke? Kamu mengerti? Aku akan beritahu Red soal semua perbuatanmu pada Ellie. Serius? Awas saja. Sialan, Red milikku. Oke, awas sana. Ada apa ini? Ayo. Dia keciduk pemukul Ellie. Ellie bisu. Kalau antara aku atau Natalie, Red pasti bakal percaya aku. Bukan aku. Lihat tangannya, berdarah. Oh sayang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ayah di sini. Aku cuma mau suapi Ellie pizza. Wanita ini malah melemparnya. Terus dia mendorongnya jatuh. Red, wanita ini gak baik untuk anak. Lihat dia sudah menyakiti Ellie. Dia sudah mengganggunya karena dia bisu. Jangan biarkan wanita ini dekati putrimu. Aku gak akan pernah sakiti Ellie. Ellie, jangan takut. Ayah dan aku ada di sini. Dia menyakitimu kan? Kukira kamu mau bantu. Kelly berbohong. Enggak. Silakan pergi. Perhatian! Selamat datang kembali, Bu. Selamat atas keberhasilan misi penyamaran lainnya. Anda belum sempat berganti pakaian. Aku akan kirimkan pakaian formal ke sini. Gak sempat lagi. Antar aku langsung ke Hotel Serling Grand. Aku tidak boleh telat di pesta pertunangan adikku. Pindah! Wow, hey!
Ini nggak sopan. Aku cuma bersihin bau seorang petugas kebersihan. Serang! Bunuh monster bau! Kau menyandungku! Apa yang kau lakukan sama anakku? Itu dia! Dia mendorongku! Hajar dia, Bu! Apa yang salah denganmu? Dia cuma anak kecil. Biar jelas aku tak menyentuh anakmu. Aku tak menyentuhnya sedikit pun. Kau bisa cek kamera pengawasnya. Kau tahu, mungkin dia cuma mau bermain saja. Daripada kau mendorongnya, kau bisa menolaknya dengan sopan. Kau harusnya beruntung dia memperhatikanmu. Aku tak ada waktu untuk ini. Aku harus hadiri pesta pertunangan. Kau tahu, ini lucu juga. Aku akan pergi ke pesta pertunangan itu. Dan calon pengantinnya, Grace Blackwood, bintang bisnis paling bersinar di California. Iya, dia adalah sahabatku. Grace? Iya, Grace yang bawa perusahaannya meraih ratusan juta kurang dari setahun. Dan sekarang dia akan nikah di keluarga Grant, salah satu dinasti terkaya di negara ini. Tapi aku nggak berharap petugas kebersihan tahu nama itu. Itu adalah Grace Blackwood, pendiri grup Blackwood. Bersikaplah cerdas sayang, kalau dia menyukaimu kita akan sukses. Oke, Bu. Aku minta maaf atas keterlambatanku. Macetnya parah sekali. Iya, Nona Grace, tidak apa-apa. Kak, aku tidak apa-apa. Kakak. Kau kenal kakakku? Tidak, aku... Itu bukan sambutan yang hangat. Bawa mereka pergi. Grace, tolong. Aku akan menebusnya. Aku janji, aku akan jamu kalian berdua lain kali saat kalian... Siapapun yang tidak menghormati kakakku, tidak akan punya kesempatan kedua. Penjaga. Tidak. Tunggu. Aku kangen banget sama kamu. Kau akan segera menikah. Dan di usia sepertimu tidak pantas menempel seperti ini padaku. Siapa peduli kalau aku sudah mau menikah? Kau sudah janji padaku, tidak peduli seberapa tua kita, kau akan selalu ada buatku. Jangan khawatir, Grace. Ibu dan ayah mungkin tak mau kita lagi. Tapi kau akan tetap bersamaku. Mulai sekarang, aku akan menjagamu, akan jadi keluargamu. Kau sudah berkorban banyak membiayai sekolahku. Dan sekarang, aku berkembang pesat di perusahaan dan aku akan menikah ke keluarga Grant. Sekarang saatnya giliranku menjagamu. Ya, itu sebenarnya bukan pengorbanan untuk menjaga adikku. Kak, gak ada hidup yang mudah bagi seorang petugas kebersihan. Mungkin sudah saatnya aku beritahu dia. Baiklah. Sebenarnya, aku... Grace, berapa lama lagi kau akan buat aku menunggu? Kak, ini adalah tunanganku. Tony, perkenalkan ini adalah... Seriuslah, Grace. Di pesta pertunangan kita, kenapa kau bawa petugas kebersihan ke sini? Seragam kotornya itu, apalagi yang bisa dilakukan selain menyikat toilet? Apakah dia harus jadi tamu spesial? Tony, ini adalah kakakku. Oh astaga, aku lupa tasku di mobil. Temani kakakku ya. Aku akan kembali. Tidak pernah kusangka kakak Grace seorang petugas kebersihan. Tidak pernah kusangka adikku memilih pria seperti ini. Keluarga Grant bukan levelmu sama sekali. Tamu hari ini orang elit tertinggi. Sejujurnya, kalau aku itu kau, aku akan pergi sebelum kau memalukan Grace atau dirimu. Satu-satunya orang yang ingin kutemui adalah adikku. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Grace bisa saja memaklumi kau, tapi keluargaku tidak. Petugas kebersihan tidak pantas berada di pesta keluarga Grant. Silakan keluar. Kau tidak punya status untuk memerintahku.
Bawa dia ke garasi, beri dia pelajaran. Cepat! Penjaga! Harusnya kau pergi saat masih ada kesempatan. Menjijikkan. Dari sekian banyak orang yang bisa kau buat marah, kau malah pilih Tony Grant? Langkah bodoh. Wajah cantik sepertimu mungkin membersihkan lantai bukan satu-satunya keahlianmu. Ayo, layani kami, sayang. Lakukan dengan baik. Mungkin kami akan melepasmu. Di mana kakakku? Oh, dia bilang ada urusan yang mau dikerjakan. Oh, aku sudah selesai. Beres. Kurang ajar, kau benar-benar cari masalah. Hajar dia, bro. Dasar tidak berguna. 4 orang lawan 1 wanita dan mereka masih kalah. Gaya bertarung itu. Apa aku berhalusinasi? Atau dia bertarung persis seperti tentara bayaran petarung legendaris itu? Tapi mereka semua pria. Selama ini hanya ada 1 wanita. Hah? Ratu Perang. Tony? Ada apa? Enggak apa-apa. Aku harus menelpon Pak Thomas. Kau tahu Tony, apapun namanya, dia tidak layak untukmu. Gimana kalau aku carikan seseorang yang lebih baik? Kak, dia itu Thomas Johan. Gimana menurutmu? Kalau kau suka, aku bisa jodohkan. Apa? Kak, Pak Thomas masuk Forbes 30 under 30. Dia berada di puncak dunia sekarang. Tidak mungkin dia mau mempertimbangkan orang sepertiku. Kau adikku, Grace. Kalau ada yang terlalu berharap, justru itu dia. Berhenti mempermainkanku. Lihat, Tony bilang dia akan menelpon Pak Thomas. Belum tentu dia menjawab, apalagi akan hadir ke pesta ini. Jangan khawatirkan itu, aku sendiri akan kirim undangan ke Thomas. Halo, Pak Thomas. Ini aku, Tony Grant. Kau bilang dari keluarga Grant? Ayahku bicara denganmu beberapa hari lalu. Aku ingin tanya, apakah Anda bisa menghadiri jamuan tunangan keluarga kami malam ini? Aku punya hal penting yang harus dikerjakan. Aku janji tidak akan menyita banyak waktumu. Katakan pada Thomas undangannya dariku. Suara itu, apakah Ratu Perang? Diam, kau bukan siapa-siapa. Berani kau ganggu teleponku dengan Pak Thomas? Katakan padanya Catherine Blackwood yang mengundangnya. Begitu dia dengar namaku, dia pasti datang. Grace, tolong atasi kakakmu. Kalau dia buat Thomas marah, keluargaku pasti akan hancur. Kak, tolong, jangan persulit keadaannya. Tolong, aku mohon padamu. Baiklah. Aku sendiri yang telepon Thomas. Siapa? Suara siapa barusan? Itu cuma petugas kebersihan bodoh. Maaf atas gangguannya, Pak Thomas. Percayalah, Kak. Kita jangan sampai menyinggung Pak Thomas. Tolong jangan buat masalah. Ini bukan masalah. Lihat, aku akan telepon dia sekarang. Kenapa dia bersikap seperti ini? Dia tidak perlu membuatku terkesan. Sudahlah, tidak ada gunanya memaksa dia. Dia hanya mencoba membuatku merasa lebih baik soal pekerjaannya. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan menyusul Tony. Temui kami di dalam kalau sudah selesai. Oke. Tolong Pak Thomas, berikan kami kesempatan. Akan sangat berarti kalau Anda datang malam ini. Aku dapat panggilan darurat. Ada apa? Aku barusan dengar ponsel keduanya berdering. Katanya dia punya jalur pribadi, tapi hanya 1 orang yang bisa mengaksesnya. Wanita yang memimpin semua pasukan khusus. Dan menguasai dana perang nyaris $1 triliun. Dia Ratu Perang. Ratu Perang?
Mungkinkah Grace, ada apa? kakak bilang mau menelpon Pak Thomas? Kau pikir petugas kebersihan itu adalah ratu perang? Kalau dia ratu perang, aku jadi presiden Amerika Serikat. Ayo masuk dan siap-siap. Kakakku hanya orang biasa. Bagaimana mungkin dia adalah ratu perang? Apa yang sedang kupikirkan? Ayolah. Tommy, Hai, ya, ini aku. Ini kejutan menyenangkan. Terima panggilan pribadi dari Anda. santai. Aku cuma ingin bahas sesuatu denganmu. Kau mau perkenalkan adikmu? Wow, ini sebuah kehormatan. Aku akan langsung ke Sterling. Sampai jumpa di sana. Bagus. Mau kemana kau, petugas kebersihan? Sterling hari ini hanya menerima anggota privat. Aku anggota. Beraninya kau berdiri di sini? Buka matamu. Seluruh tempat ini sudah disewa oleh keluarga Grant hari ini. Aku datang untuk pesta pertunangan. Pesta pertunangan. Lucu sekali. Keluar. Kami akan beritahu kalau ada toilet yang perlu disikat. Dasar petugas kebersihan kotor. Kau berani sekali datang ke sini berpura-pura sebagai tamu. Itu sama saja cari mati. Kak, Apa? Bagus. Fantastis. Mengerti. Thomas Cowan akan hadiri jamuan pertunangan kita. Ayo cepat masuk dan siap-siap. Jangan sampai menyinggungnya. sepertinya aku dengar suara kakakku. Kakakmu wanita dewasa. Dia nggak butuh kau menjaganya. Hal yang paling terpenting adalah Thomas Cowan. Tolonglah, jangan buat kacau, oke? Tidak ada yang lebih penting selain kakakku. Kau pasti pikir aku tidak bisa hidup tanpamu ya? Baiklah. Hai, aku datang untuk pesta pertunangan adikku. Bahkan kau berani membuat undangan palsu. Keluarga Grant mengadakan pesta pertunangan ini untuk grup Blackwood. Kau tak pantas berada di sini, jadi keluarlah. Bawa dirimu bersama sampah dan berhenti mondar-mandir di sini seperti lalat. Atau kau berlutut, cium sepatuku. Akan kukembalikan padamu. Apa kau nggak takut apa yang akan Grace pikirkan kalau dia tahu kau perlakukanku seperti ini? Kami akan jadi keluarga Grace sesungguhnya. Menurutmu siapakah yang dia percaya? Kami? Atau penyikat toilet pembohong? Grace adalah adikku. Dia akan selalu di pihakku. Memalukan. Sampah jalanan ngaku jadi kakak Grace cuma demi makanan gratis. Penjaga, bawa wanita ini keluar. Dia adalah kakakku. Kak, kau baik-baik saja. Dia adalah kakakku. Kak, kau baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Grace, jangan marah. Kami nggak tahu kalau kakakmu seperti ini. Kau adalah CEO. Siapa yang menyangka kalau kakakmu seorang petugas kebersihan? Dia memang seorang petugas kebersihan. Tapi setiap uang yang dia hasilkan, itu jujur dan bersih. Dia adalah orang yang membiayai sekolahku. Tanpa dia, aku tidak akan berada di sini. Kak, jangan biarkan kata-kata mereka menyakitimu. Tolong. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan buang sedetik pun untuk mereka. Aku tidak peduli perkataan mereka. Kau cuma petugas kebersihan rendahan. Beraninya kau hina keluarga kami seperti ini. Beraninya kau hina keluarga kami seperti ini? Grace, ini kakakmu? Benar. Baiklah, kalau kau ingin dia hadiri jamuan, dia harus menanggung biayanya. Anakku Tony sudah menalangi semua biaya acara hari ini. Jadi, kalau dia bayar bagiannya, dia boleh hadir. Maaf, apa? Ini gila. Kau tidak pernah menyuruhku untuk membayar. Sayangku, kami pikir kau nggak punya keluarga. Kami kasihan padamu. Karena kau akan menikah dengan Tony, jadi kau tidak perlu ikut bayar. Tapi sekarang muncul kakakmu. Dia seharusnya ikut patungan.
sebagai tanda itikat baik. Apakah setuju? Grace, keluarga kita harus menjaga reputasi. Semua orang memperhatikan apa kata mereka kalau petugas kebersihan berada di antara mereka. Setidaknya kasih dia kesempatan bukti. Dia pantas di sini dengan berkontribusi. Aku dengan senang hati membayar semuanya untuk pertunangan adikku. Tapi lihat keluarga yang akan dia nikahi, kurasa tidak. Kau tidak pantas menerimanya. Jaga mulutmu, petugas kebersihan. Alasan kau bisa berdiri di sini karena Grace akan menikah ke keluarga kami. Omong kosong untuk orang yang miskin. Gak apa-apa, Kak. Aku punya uang, aku akan bayar. Grace, Berapa yang kau mau? Oh, tidak banyak, cuma 5 juta dolar. Apa? Ini gila, 5 juta dolar. Tony, biaya jamuan ini tidak mungkin lebih dari 100.000 dolar. Astaga, Bu, ada apa? proyek ayahmu, dananya masih kurang. Bukankah ibu menyuruhmu untuk minta uang sama Grace? Dia bilang dia sedang kekurangan dana. Tony, ibu menyetujui perjanjian ini karena sumber dayanya. Dia seharusnya bantu kita. Kalau dia tidak bisa, buat apa nikah dengannya? Dia adalah kakakku. Apa yang diributkan mereka? Kakaknya Grace, petugas kebersihan. Dia memaksa masuk ke pesta pertunangan kami. Benarkah? Wow. Baiklah, kalau dia mau masuk, dia harus bayar. Ini bisa selesaikan masalah kekurangan dana. Ini jelas-jelas perampokan. Biaya pernikahan lebih besar dari pesta pertunangan, sayang. Minta 5 juta. Sebenarnya permintaan sederhana. kau benar, 5 juta memang kecil. Tapi kau tahu, masalahnya, kalian tidak bernilai segitu. Kau pikir kau ini siapa? Akui saja kalau kau tidak sanggup bayar. Memangnya butuh berapa kehidupan punguti sampah untuk kumpulin uang sebanyak 5 juta? Kau tidak bisa bodohi siapapun. Berhenti mengeroyok kakakku seperti ini. Kau mau 5 juta dolar? Oke, aku akan bayar. Hai, aku perlu mentransfer 5 juta dolar. Apa maksudmu? Kita nggak sanggup sekarang. Bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar yang sepele itu. Bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar yang sepele itu. Memalukan. Apa ini? Apa? Dia belum memberitahumu? Tony, siapa dia? Dia wanita yang kucinta. Apa? Tony, apa kau benar akan menikahi Grace? Apa yang dia punya yang tidak kumiliki? Grace memang bukan keluarga kaya, tapi dia artis yang lagi naik daun dan dihormati di dunia bisnis. Dan melihat kondisi proyek keluarga saat ini, kita butuh dukungan finansialnya. Lalu, apa yang bisa kulakukan? Jangan khawatir, aku mungkin akan nikah dengan Grace. Tapi aku milikmu, Eva. Inikah cara kau perlakukan adikku? Kau pikir kau akan lolos dari ini? Ayolah, aku mengenal Tony jauh sebelum adikmu mengenalnya. Kalau begitu, justru kaulah selingkuhannya. Oh, tunggu, bukankah perusahaan adikmu bermasalah? Aku yakin dia bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar sekarang. Apapun yang terjadi dengan perusahaan adikku, aku bisa selesaikan dalam hitungan detik. Jangan hibur dirimu. Kau tahu, aku kasih adikmu waktu 2 hari. Sampai dia benar-benar bangkrut. Apa katamu? Bu Lucille? Grup Sinclair mungkin bukan pemain top di dunia bisnis, tapi ayahku bilang kalau kau menikahkanku dengan Tony, kami akan mendanai perusahaanmu melewati masa sulit tanpa bunga. Ini baru menantu yang pantas. Tony,
Kau bilang aku milikmu selamanya. Kau bilang kau tidak akan pernah... Grace, saat aku bilang itu, perusahaanmu sedang jaya. Kau memenuhi standar keluargaku. Tapi sekarang, kau cuma pengusaha gagal. Menikah denganmu akan menyeret keluarga Grant. Terimalah Grace, anggap saja ini peringatan. Ya, sekarang kau bukan lagi calon istri Tony. Apalagi yang kau lakukan di sini? Mengawasi sambutanmu? Keluar! Tapi hei, bukan berarti kau tidak punya apa-apa lagi. Kau masih punya kakak penyapu sampah. Dan coba tebak, karena kami sedang baik hati, kami akan biarkan dia jadi pembantu di mission keluarga kami. Setidaknya kalian tidak akan kelaparan. Cukup, kita tidak punya waktu untuk sampah manusia ini. Pak Thomas akan segera tiba. Dan kalau kita mainkan kartu dengan tepat, kita bahkan mungkin bertemu Ratu Perang yang maha kuasa. Jadi, panggil semua penata gaya, rambut, rias, busana, aku mau semuanya. Aku mau calon menantuku bersinar seperti berlian. Kalian tidak perlu repot. Pesta pertunangan kecil kalian tidak akan terjadi. Tutup mulutmu, tukang sikat toilet. Mau mengutuk hari besar kami? Grace, apakah kamu sudah gila? Kak, maafkan aku. Aku salah menilai Tony. Ayo kita pergi. Kenapa harus kita? Bukan kita yang dipermalukan di sini, itu mereka. Bukan kau. Kita santai saja. Tonton pertunjukannya. Permisi? Beraninya kau mengatakan omong kosong seperti ini? Oh, astaga. Apa halusinasi itu efek samping dari kemiskinan? Wanita ini terdengar seperti dia adalah ratu perang. Petugas kebersihan ini benar-benar gila. Jangan buang-buang waktu dengannya. Kak, kita tidak boleh buat mereka semakin marah dari yang sudah terjadi. Ayo kita pergi. Astaga, bukankah itu Ratu Perang? Itu benar dia, tidak salah lagi. Tapi kenapa dia pakai seragam petugas kebersihan? Berdiri di sana. Kak, mereka adalah orang berkuasa di negara ini. Kau tidak bisa bicara begitu sama mereka. Hai, apa yang terjadi? Sayang, kau terlihat keren. Lebih cocok untukmu daripada untuk Grace. Petugas kebersihan kita bilang jamuan tidak akan terjadi hari ini. Lucu sekali. Kau tahu para tamu akan segera sampai. Ayo berangkat. Ayo lihat apa yang terjadi pada Grace dan kakak sampahnya. Pasti lagi nangis dekat tempat sampah. Silakan duluan pasangan bahagia. Sayang. Mereka tidak akan bergerak sampai aku mengizinkannya. Apa? Bri, bawa ini ke Tuan Muda Langford dan ganti baju seragam sekolahmu. Ingat ya, Nyonya Langford gaji kamu biar kamu satu sekolah sama anaknya. Belajar yang rajin, tunjukin kamu juga bisa. Iya, Ma. Dan jangan sampai kamu kepikiran dia. Lihat keluarga Miller. Dan apa yang terjadi sama Lola anak pembantu itu. Kamu nggak mau kayak Lola, kan? Benar sekali. Aku anak kepala pembantu, Bri Allison. Aku dan Mama kerja di keluarga Langford. Keluarga paling kaya di wilayah barat. Ini Teddy Langford. Orang-orang di tim sepak bola panggil dia manusia dingin. Dia adalah idaman semua cewek.
Aku udah naksir dia dari aku kecil, waktu pertama ketemu. Nyonya, ini Bray anakku. Bri, kayak keju kesukaanku. Iya. Kalau gitu dia kesukaanku juga. Kita harus nikah. Oh, enggak Tuan. Enggak boleh begitu. Kami pembantumu. Kamu nggak boleh menikahi pembantu. Kalau aku mau, Tapi itu hanya aku yang tahu. Aku nggak bisa ada di dunianya, walau aku suka sekali sama dia. Kamu cium aku. Enggak. Oh, maaf, aku ambilin. Kamu suka lihatnya? Maaf, tadi nggak sengaja. Gak apa-apa, Bri. Aku udah kenal kamu 10 tahun. Kamu bisa lihat aku sepuasmu. Ya ampun, kenapa dia ganteng banget? Dia pasti tahu juga. Sadarlah, Bri. Kamu nggak bisa sama dia. Jangan bilang kalau itu kamu gak sengaja. Enggak. Maksudnya, iya, itu enggak sengaja. Aku nggak bermaksud buat jatuh kayak gitu ke kamu. Hentikan. Jangan main-main, Teddy. Ini hari pertama sekolah, kita nggak boleh telat. Bri, kenapa kamu jaga jarak sama aku? Kamu tahu kenapa? Aku cuma anak pembantu. Oke, kalau gitu, aku mau mandi dulu. Ambilin boxerku ya. Apa boxermu? Ya, kan kamu pembantu. Kayak gitu kan kerjaanmu. Pembantu. Iya. Itulah aku. Mana boxerku? Teddy, kenapa kamu telanjang? Kamu mau pakaikan itu? Enggak, itu jorok. Pakai saja sendiri. Ayo, naik. Aku bisa jalan ke halte bis. Ada cara gampang, kenapa harus susah? Oke, kalau gitu. Hei, ngapain kamu? Teddy, turunin aku. Wow, hey. Ngapain kamu? Aku nggak mau orang lihat aku turun dari mobilmu. Kenapa? Teddy, ingat, mama kita nggak mau kita dekat. Kurasa kita juga harus jaga jarak di sekolah. Jaga jarak? Oke, baiklah. Kalau kamu mau gitu. Aku ada latihan. Jadi, buatin aku catatan ya. Oke. Mandy, semua pesertanya sama kayak tahun lalu. Kamu pasti juara 1 lagi. Pastinya. Tahun ini aku juga akan main piano. 3 kali juara, tentu saja. Teddy juga 3 kali juara di lomba sepak bola. Aku sama dia pasti takdir. Tunggu, siapa Bri Ellison yang didaftar? Nggak tahu, pasti anak baru. Iya, pasti anak baru. Bri, kayak keju. Iya, cici. Ow.
ada foto kami di bukunya Teddy. Kenapa ya? Astaga Mandy, lihat ini. Ada foto Teddy Langford di bukunya. Apa? Gayanya gitu lagi? Ini pasti udah diedit. Astaga, lihat sepatunya dan tasnya. Pasti dia itu miskin. Lalu kenapa Teddy mau sama cewek kayak dia? Kamu tahu Teddy Langford cowokku, ya kan? Keluarga kami udah saling kenal. Halo, bisu ya, kenapa kamu punya foto ini? Aku nggak tahu, aku aja nggak tahu ada foto itu. Bohong, aku lihat itu jatuh dari bukumu, kamu pikir aku bodoh? Ini bukan bukuku. Mandy, ini bukan bukunya dia, ini bukunya Teddy. Apa? Jadi, kamu curi bukunya Teddy dan mau taruh foto ini supaya dia tahu kamu? Itu sungguh kasihan banget. Aku nggak curi apapun ya, tapi buku sama foto itu punya Teddy. Kamu pikir aku percaya kalau Teddyku itu bakal simpan dan taruh foto itu di bukunya? Punya kaca kan di rumah? Mandy, lihat belakang foto. Astaga, dia Bri, anak baru itu. Dia nggak cuma mau ngincer Teddy saja, dia juga mau ngincer posisi satumu di lomba nyanyi. Apa? Jadi kamu Bri, si anak baru itu. Pantes kamu kayak gitu. Kamu nggak tahu kalau aku berkuasa di sini selama 3 tahun dan nggak ada yang berani ngambil posisi juaraku. Ini kan lomba nyanyi, semua siswa bisa ikut kan? Astaga Mandy, dia benar-benar nggak sopan. Kayaknya aku harus pastiin dia nggak lupa siapa aku. Alisa, ambil saus itu. Oke. Kamu mau ngapain? Cuma bantu kamu pemanasan buat lombanya. Karena kamu mau lawan aku, botol saus kecil ini buat kamu. Kamu bisa pamitan sama suara kamu. Kalau tenggorokanmu terbakar, masih bisa nyanyi. Berhenti, jangan begini. Semoga kamu kapok. Jangan sentuh dia! Bri, kamu gak apa-apa? Teddy, hidungku berdarah. Kamu habis ngapain dia? Dia curi buku kamu dan mau taruh foto palsu itu buat menggoda kamu. Dia bukan siapa-siapa, aku cuma mau lindungin kamu. Aku nggak salah kan? Kamu tahu nggak dia siapa buat aku? Aku habisin kalian. Sini HP-nya. Ya ampun. Tunggu, emang dia siapa? Dia aku itu kakaknya. Aku kakaknya dan Teddy pasti nggak sengaja pakai foto itu buat pembatas bukunya. Sejak kapan Teddy Langford punya kakak? Nama belakang aja nggak sama. Mungkin kakak Terry. Itu biasa kalau kamu sekaya itu. Pantesan. Maaf Teddy, ini satu-satunya cara supaya aku bisa selamat di sekolah ini. Air, aku butuh air. Sebentar, ku ambilkan. Oh, sini airnya. Oke, pelan-pelan, nanti makin parah. Serius, Bri. Enggak. Panas. Ayo. Enggak, balikin, kasih aku. Tunggu bentar. Enggak, sini balikin. Ciuman pertamaku. Itu tadi pedas. Kenapa kamu lap kayak gitu? Itu tadi ciuman pertamaku dan kayak nggak spesial. Aku juga belum pernah cium siapapun.
Tapi tadi itu bukan ciuman. Ini baru. Rap like we got a problem. Oh, a little problem. And it's difficult on a Jangan lupa nafas pas kita ciuman. Kenapa ciuman sama dia enak? Kenapa kamu cium aku kayak gitu? Kita nggak boleh kayak gini. Kamu nggak sadar, Brie Ellison? Aku suka kamu. Aku mau kamu jadi pacarku. Pak Presiden, setelah kamu memenangkan pemilihan presiden, tempat pertama yang kamu kunjungi adalah penjara? Milo, kita kemari untuk menemui orang yang sangat penting. Saking pentingnya, dialah yang selalu membantuku selama ini memenangkan eleksinya. Oh, dia sudah datang. Tuan S, ini sebuah kehormatan bisa bertemu Anda langsung. Bagaimanapun juga, Andalah yang sudah membantu saya memenangkan eleksi presiden dan juga membantu grup Ernos sendirian sejak dari awal. Jadi kamu sedang menunggu orang paling misterius yang membangun grup Enros? Kamu sedang menunggu orang yang mengendalikan kerajaan finansial terkuat? Tuan S? Jangan khawatir, Donald. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun ingin mengalahkan sistem pertahanan Geo. Apa itu alasan kenapa kau masuk penjara 6 tahun yang lalu? Bukan. Pacarku terlibat masalah, dan aku nggak bisa biarin perempuan masuk penjara. Jadi aku yang tanggung akibatnya. Oh begitu. Tapi aku masih tidak mengerti. Hukuman penjaramu kan berakhir besok. Lalu kenapa kamu harus mengajukan izin keluar sehari lebih awal? Karena 6 tahun yang lalu aku janji kepada pacarku kalau aku akan melamarnya tepat pada hari ini. Aku pria yang menepati janji, jadi aku harus pergi sekarang. Hubungi aku nanti. Itu dia. Lihat orang itu. Kabar baik. Bu Davis, akhirnya mulai diperhatikan oleh perusahaan media terbesar di negara ini, Media Mirror. Berkat bantuan Anda, mereka telah membuatnya sebagai direktur berita. Mereka bahkan mengadakan pesta pelantikan untuknya malam ini. Semua tokoh penting di industri ini akan hadir. Isabel selalu mau menjadi jurnalis tingkat dunia. Warren, kita beri dukungan terakhir untuknya malam ini. Aku mau kamu sendiri memberinya undangan wawancara personal denganku kepadanya di pesta ini. Ini nggak akan cuma jadi interview biasa. Aku akan melamarnya. Dan memberitahu dia bahwa Tuan S, si pengendali grup Enros, dan juga orang yang telah membuka semua pintu dan membimbing perkembangan karirnya, itu adalah aku. Aku mau semua yang kamu rekomendasikan. Baiklah, akan kusiapkan. Freya, suka atau enggak, pernikahan ini akan terjadi. Kamu serius, Preston? Kita berdua tahu bahwa pernikahan ini cuma rencanamu untuk mengambil perusahaanku Media Mirror. Terus kenapa? Lagi pula pernikahan ini sudah hal yang pasti. Kedua keluarga kita sudah putuskan hal ini dan gak ada yang bisa kamu lakukan soal ini. Dan Media Mirror berhargamu itu sudah bisa dibilang punyaku. Kamu jahat! Berhenti teriaki ibuku, aku gak mau dia menikahimu! Diam dasar bocah kecil, gak ada yang tanya pendapatmu. Siapa bilang aku gak punya ayah? Dia ayahku. Adik kecil, maaf, kayaknya kamu salah orang. Elsa, apa yang kamu bicarakan? Kembali ke sini. Aku minta maaf, Pak. Dia pasti mengira kamu orang lain. Enggak, Bu. Aku gak salah mengira. Dia ayahku. Hai, brengsek. Ayahku sudah kembali. Lebih baik kamu hati-hati atau dia akan menghajarmu. Aku sudah suruh kamu untuk diam, bocah kecil, atau aku akan merobek mulutmu dari mukamu. Kamu pasti merasa hebat melawan gadis kecil ya? Mundurlah.
Siapa kamu? Kamu tahu apa? Lebih baik kamu jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dan Freya, lebih baik kamu kendalikan anakmu sebelum dia menjerat si sampah yang baru keluar dari penjara ini yang mau berpura-pura jadi ayah. Kamu tahu Preston, siapa yang aku nikahi itu bukan urusanmu. Tapi biar aku perjelas, aku nggak akan menikahimu selamanya. Baiklah, tapi aku bersumpah Freya bahwa aku akan buat kamu menyesali perkataanmu itu. Kamu gak akan suka dengan hasil akhir masalah ini. Elsa nggak pernah lihat ayahnya. Dia sudah menahan komentar-komentar sinis seumur hidupnya. Aku rasa ini waktunya aku carikan dia ayah. Dalam satu gerakan aku bisa membuat keluargaku diam dan juga menjaga aman media mirror. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi kamu baru saja menolong putriku dan... Maukah kamu menikahiku dan jadi suamiku? Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku akan buat ini menguntungkanmu juga. Aku bisa membayarmu $1 juta setiap bulan dan Bugatti sebagai hadiah pernikahan. Bu, bagiku itu sebuah penawaran yang sangat menggiurkan. Tapi maaf, aku harus menolaknya. Aku sudah punya pacar dan aku berencana melamarnya malam ini. Apa dia lebih cantik dari ibuku? Aku minta maaf untuk dia dan juga untuk tawaran mendadakku. Selamat. Aku yakin lamaranmu akan berjalan lancar. Ayo. Kuemu sudah siap, Pak. Terima kasih. Tunggu, apa? 3 perusahaan media terbesar kerjasama melawan Media Mirror dan mereka membawa urusan pribadiku ke masalah ini. Siapa yang buat rencana ini? Preston Norton. Aku sudah cek 2 kali. Keluarga Norton adalah salah satu keluarga yang paling kuat dan juga yang paling kaya di negara ini. Kita nggak bisa lawan mereka. Dasar Preston. Bro, kita nggak punya pilihan lagi. Mungkin ada satu orang yang bisa bantu kita. Bos dari grup Enros. Tuan S. Mereka perlu bantuanku. Aku tahu. Kita bukan siapa-siapa bagi dia, tapi... Coba hubungi dia. Kita akan lakukan apapun yang dia mau. Tuan yang tampan, tolong selamatkan ibuku. Elsa, kemarilah. Maaf untuk menguping percakapanmu, tapi mungkin aku bisa membantumu. Kamu? Anggap saja ini permintaan maaf karena sudah menolak tawaranmu. Warren, aku perlu kamu menghapus semua postingan negatif tentang CEO... Maaf, siapa namamu? Freya Sterling. Freya Sterling. Dan bersihkan semua hal negatif tentang dia atau Media Mirror. Dan Warren, bocorkan rahasia keluarga Norton, ingatkan mereka siapa yang memegang kendali di luar sana. Semuanya sudah diurus. Kamu bercanda, ya kan? Hanya dengan 1 telepon? Begitu saja? Dia cuma orang biasa yang sedang dibebaskan bersyarat. Gak mungkin dia beneran urus masalah ini. Dia mungkin cuma pura-pura agar terlihat hebat di depan aku dan Elsa. Aku tahu, Bu Sterling. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi cobalah untuk bersabar sedikit. Kamu akan suka dengan kejutanku. Oh ya, dan juga aku harus pergi. Pacarku sudah datang. Apa yang kita lakukan di sini? Kamu ingat pria yang masuk penjara demiku 6 tahun yang lalu? Iya, Eo. Isabella? Cassius, bagus kamu datang tepat waktu. Kita putus. Tunggu, apa? Apa kamu serius? Aku baru selesaikan masa penjaraku. Kita akhirnya bisa jadi bersama. Aku belikan kue kesukaanmu. Apa kamu mencoba membuat aku jadi gendut? Apa kamu beneran berpikir aku mau makan sampah yang murah itu? Pergilah dari sini, Cassius. Kamu itu cuma pengangguran payah yang miskin dan punya catatan kriminal. Isabella itu bukan level kamu lagi. Isabella, kenapa kamu lakukan ini? Sebentar lagi, aku akan jadi direktur berita di Media Mirror. Gaji aku $20 juta setahun. Aku gak mau buang-buang waktuku untuk seorang sampah yang bisa dimasukkan kembali ke penjara kapan saja dengan mudah. Jadi kamu putusin aku karena itu? 6 tahun yang lalu, kamu yang tertangkap basah dengan barang curian. Aku yang tanggung jawab akibatnya. Bla bla dan bla. Kamu sendiri yang mau.
Gak ada yang memaksa kamu. Sejujurnya, kamu itu beruntung bisa mengorbankan dirimu untuk Isabella. Hentikan cerita menyedihkan ini, Cassius. Aku tahu apa yang kamu inginkan di sini. Kamu mau dibayar. Ini? Ambillah. Kamu kira aku peduli tentang uang? Isabella, kamu kira bagaimana seseorang yang gak punya koneksi bisa dapetin wawancara eksklusif setiap tahun? Dan semua yang kamu... Itu karena aku sudah bekerja dengan keras tentunya. Aku sama sekali gak perlu bantuan kamu. Lalu bantuan siapa yang kamu butuhkan, Isabella? Kamu beneran mau tahu? Freya Starling, CEO dari Media Mirror. Freya, dia perempuan yang baru aku bantu. Bersabarlah, Bu. Gak mungkin pria ganteng itu berbohong. Bu Sterling, kamu gak akan percaya ini. Semua postingan buruk tentangmu dan Media Mirror menghilang. Semuanya hilang. Apa? Itu luar biasa. Freya, bagaimana bisa kamu sebarin rahasia keluarga aku? Sama aku baru saja menurun 80%. Pasti ini ulahmu kan? Aku akan balas perbuatanmu. Lihat kan, aku sudah bilang dia itu hebat. Dia hebat seperti pahlawan super. Aku harap dia itu ayah asliku. Dia membuat saham keluarga Norton turun 80%. Siapa orang ini? Oh, kamu lihat itu? Bu Sterling mengirim mobil itu untukku. Kamu gak akan pernah punya mobil sebagus itu selama hidupmu yang menyedihkan. Ada apa denganmu? 6 tahun yang lalu, kamu gak peduli tentang status aku saat kamu selamatin aku. Sekarang kamu sangat rendahan dan terobsesi dengan uang. Orang bisa berubah. Dengan bantuan Bu Sterling, aku bagian dari para elit sekarang. Kamu punya catatan kriminal, jadi kamu gak akan bisa dapat kerjaan. Selain itu, 6 tahun yang lalu, bukan aku yang selamatin kamu. Tunggu, apa? Bukan kamu yang selamatin nyawaku? Tentu saja bukan, dasar bodoh. 6 tahun yang lalu, saat aku kerja di hotel, aku cuma masuk ke kamarmu untuk mendapatkan uang tambahan. Kamu sendiri yang bangun dan mulai berbicara tentang mendedikasikan hidupmu untukku. Tapi nggak apa-apalah, karena kamu lumayan berguna. Terima kasih sudah masuk ke penjara untukku, Cassius. Aku nggak akan ada di sini hari ini tanpamu. Apa ada yang ngikutin kamu? Enggak. Aku rasa enggak. Cassius, aku nggak mencuri apa-apa. Aku sangat takut, aku nggak mau masuk penjara. Hei, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bilang ke mereka aku yang mencurinya. Aku akan tanggung akibatnya. Cassius, aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih. Aku akan menikahimu, oke? Kamu dulu yang selamatin aku. Aku akan tangani ini untukmu dan saat aku bebas, aku akan memberimu hidup yang kamu mimpikan. Sampai jumpa, bodoh. Jadi kamu bohongin aku? Bohong? Ayolah, aku gak memaksamu melakukan apapun. Dan aku gak tahu siapa yang selamatin kamu. Mungkin dia bukan siapa-siapa yang bahkan gak berhak bersihin sepatuku. Hei, apa yang terjadi padamu? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Aku ada pesta yang harus aku hadiri. Aku sudah selesai bicara denganmu. Enam tahun terbuang sia-sia. Semua malam penuh penderitaan itu sangat mengenaskan. Siapa yang selamatin aku 6 tahun lalu? Tuan ganteng, kamu yang selamatin ibuku hari ini, iya kan? Terima kasih. Aku mau berterima kasih padamu. Kamu selamatin aku 2 kali hari ini. Apa aku boleh tahu namamu? Cassius Adams. Pak ganteng, di mana pacarmu? Apa dia putusin kamu? Elsa, dia akan melamarnya. Enggak, lihat, kuenya dibuang ke lantai. Dia pasti baru saja diputusin. Ternyata di sini ada detektif kecil yang pintar ya. Tawaranku masih berlaku. Kita bisa menikah hari ini, sekarang juga. Bu Sterling, seperti yang kamu lihat, aku cuma tahanan yang dibebaskan bersyarat. Kenapa kamu mau menikah denganku? Apa kamu nggak peduli dengan citramu?
Aku nggak peduli tentang itu. Kamu selamatin 2 orang yang nggak dikenal tanpa merasa ragu. Itulah pria yang akan membangun kerajaannya sendiri nanti. Dan aku akan bangga untuk bisa bersamanya sebagai istri dan pasangan. Baiklah. Aku akan menikah denganmu. Dan sebagai suamimu dan ayah Elsa, aku berjanji nggak akan ada yang bisa menyakiti kalian lagi. Yeay, aku punya ayah! Cassius, aku ada pesta malam ini dan aku mau kamu di sampingku. Aku sudah siapin mobil dan penataku biar kamu bisa tampil sesuai peran. Aku akan menemuimu lagi setelah selesaikan masalahku di kantor. Iya, baiklah. Aku akan temui kalian berdua di sana. Aku ucapkan selamat Bu Davis, kamu dipilih langsung Bu Sterling untuk memimpin divisi baru di Media Mirror di usia yang sangat muda. Aku sungguh merasa sangat terhormat. Ini semua karena kepercayaan Bu Sterling padaku. Bersulang untuk dia. Cassius? Apa yang dia lakukan di sini? Cassius, minggir. Jangan kira cuma karena kamu berpenampilan bagus, kamu termasuk para elit. Ini acara kelas atas, bukan halaman penjara. Keluar! Cassius, undangan pesta ini dikirim ke para elit kelas atas, bukan ke pengangguran payah seperti kamu. Gimana caranya kamu bisa diam-diam masuk ke sini? Diam-diam masuk? Jauh dari itu. Freya mengirimkan sopir untukku. Dan dia nggak bilang apa-apa tentang undangan. Oke, kamu beneran sudah gila. Apa kamu berharap kita percaya kalau Freya mengirimkan kamu sebuah supir untuk ke pesta Isabella? Apa kamu gila? Cassius, aku nggak tahu gimana cara bilangin kamu. Kita sudah putus. Selesai. Lebih baik kamu pergi sebelum aku lempar kamu ke jalanan. Oh, Isabella, aku kesini bukan untukmu. Dan ini adalah pesta Freya. Dan percayalah, dia nggak keberatan aku di sini. Cassius, apa kamu tahu siapa yang kamu bicarakan? Freya Sterling bukan cuma CEO, dia adalah ratu di industri berita. Bagaimana mungkin dia kenal pecundang miskin yang baru keluar dari penjara? Ya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa kamu nggak tanya sendiri saat dia sampai di sini? Bu Sterling, kita sudah coba sebisanya, tapi kita cuma menemukan bahwa Pak Adams menyerahkan diri karena pencurian 6 tahun lalu. Dan sekarang kita mendapatkan larangan langsung dari Direktur CEA sendiri untuk berhenti. Jadi suami baruku punya masa lalu yang bahkan aku nggak bisa cari tahu. Cassius Adams, aku akan cari tahu siapa kamu sebenarnya. Cassius! Cassius, apa kamu nggak merasa bahwa bercandamu kali ini sudah kelewatan? Tapi semuanya itu benar. Cassius, saat nanti Bu Sterling tahu tentang kebohonganmu yang gak terhormat ini, maka gak akan ada tempat sembunyi untukmu di negara ini. Oh wow, Freya semenyeramkan itu? Aku gak sadar. Sudah cukup. Freya Sterling itu orang penting. Sampai kayak kamu gak boleh menyebut namanya. Aku akan kasih kamu pelajaran. Isabella, aku akan lupakan kejadian ini. Tapi percayalah, kamu gak mau memaksaku. Pertama, kamu diam-diam masuk tanpa undangan. Dan sekarang kamu menyerang kakakku. Kamu sudah terlalu lama di penjara sampai kamu lupa sopan santun. Jadi saat dia memukulku itu keadilan, tapi saat aku melindungi diriku, aku barbar. Isabella, kamu gak bisa jadi jurnalis kalau perasaan kamu seperti itu. Hati-hati, kalau begini kamu bisa kehilangan pekerjaanmu.